Halo semua, kelas 10. Oke, bertemu lagi ya. Ini adalah materi terakhir ya, trigonometri 6. Jadi di trigonometri 6 ini kompetensinya sebenarnya membahas ini ya, rumus jumlah dan selisih sudut trigonometri. Sebenarnya ini saja, dan ini saya tambah saja. Jadi saya tambahkan identitas dasar trigonometri ya sebagai apa ya? Ya, informasi tambahan saja begitu ya. Jadi identitas trigonometri itu ada 3 ya. Identitas trigonometri itu yang dicari dari rumus Pythagoras, kemudian identitas yang berupa rumus saling kebalikan, dan identitas trigonometri yang merupakan hasil pembagian ya. Definisi trigonometri kita akan ulas lagi tetapi tidak terlalu dalam ya. Silahkan dibaca lagi bagaimana mendapatkan nilai sinus, kosinus, dan tangen pada segitiga siku-siku, karena itu dasarnya dan itu akan berguna, termasuk juga rumus Pythagoras ini. Nah, identitas dasar trigonometri akan kita bahas kali ini ya, yang ada 3 ini. Identitas dari rumus Pythagoras, identitas dari sifat saling berkebalikan, definisinya ya, saling berkebalikan, dan identitas dari hasil pembagian. Oke, kita akan mulai. Nanti setelah itu baru kita akan bahas yang kedua ini, rumus jumlah dan selisih sudut ya, ada sinus, kosinus, dan tangen. Ya, identitas dasar trigonometri. Jadi identitas dasar, jadi rumus identitas itu sebenarnya rumus yang sangat luas. Bahkan itu adalah dasar untuk menyelesaikan berbagai masalah trigonometri. Biasanya itu pembuktian ya, pembuktian, kemudian perhitungan. Itu bisa dicari dengan identitas. Sebenarnya seperti itu. Identitas trigonometri itu ya keterkaitan antara satu definisi dan definisi lain. Jadi trigonometri itu rumusnya terlihat banyak, tapi sebenarnya mereka itu saling berkait ya. Seperti itu. Jadi identitas trigonometri ini berguna untuk menyelesaikan aturan dan masalah yang berkaitan dengan segitiga gitu ya. Ini juga dasar dari bagaimana mencari rumus dan persamaan trigonometri itu, bagaimana menyelesaikannya begitu ya. Nah, ini identitas trigonometri. Tadi kita sudah lihat ya, di peta konsep ini bisa dianalisis dari definisi perbandingan trigonometri. Bagaimana caranya? Oke, kita akan mulai ya. Yang pertama, identitas trigonometri yang diturunkan dari rumus Pythagoras. Bagi yang lupa, oke, saya munculkan lagi, ini segitiga siku-siku. Segitiganya siku-siku, ini yang merah ini siku-siku ya. Kemudian sudut yang akan kita amati ini alfa. Ini alfa, sisi yang warna biru ini saya sebut X, yang warna hitam ini di hadapannya alfa, di depannya sudut alfa saya beri nama Y. Sisi terpanjang, nah kita biasanya sebut miring ya. Sisi miringnya ini saya sebut R, di mana R itu kalau dicari pakai Pythagoras itu ini ya. Ya, itu akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu rumus Pythagoras ya. Sekali lagi itu rumus Pythagoras. Nah, pembuktiannya ini bisa dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut. Pertama, jika dipandang dari alfa, ya alfa, sudut alfa itu lambangnya seperti bukan A, yaitu alfa ya. Bacaannya alfa dan menulisnya itu seperti menggambar ikan ya. Anak-anak kecil gambar ikan ya, seperti itulah nulis alfa. Begini, kalau dilihat dari alfa, sisi depan itu adalah sisi Y yang warna hitam ya. Oke, jelas ya, lihat warnanya ya. Y itu hitam, kemudian sisi sampingnya itu adalah sisi X warnanya biru. Dan sisi miringnya adalah R, di mana R ini adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu dari Pythagoras sekali lagi. Kalau dari gambar tersebut kita bisa buat seperti ini ya. Ya, sesuai judulnya ya, kita membuktikan rumus Pythagoras, kan berarti begini rumus Pythagorasnya. Y kuadrat ditambah dengan X kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini rumus dasar Pythagoras. Nah, terus bagaimana? Sekarang begini. Saya akan bagi semua ini menggunakan R kuadrat, gitu ya. Y kuadrat saya bagi R kuadrat, tambah X kuadrat juga saya bagi R kuadrat. Nanti R kuadrat ya dibagi dengan R kuadrat juga. Ya, ini saya kasih keterangan, dibagi dengan R kuadrat. Apa yang terjadi? Begini. Ini adalah sifat dari bilangan berpangkat yang sudah kalian pelajari dulu di kelas 10 ya. Bahwa
Kalau dia sama pangkatnya, ini kan sama-sama pangkat 2. Pangkat 2-nya saya bawa keluar. Jadi nanti yang di dalam itu Y per R ditambah. Hal yang sama juga terjadi di X kuadrat dibagi R kuadrat ya. Nanti X bagi R kuadrat. Kuadratnya bawa keluar. Nah, R bagi R kuadrat. Jadi adil ya, semua dapat R. Sekarang kita kembali ke definisi trigonometri. Y bagi R. Y itu kan sisi di depan. R itu miring. Depan miring itu sinus jadinya. Sinus alfa kuadrat tambah X itu kan sisi miring samping ya. X itu samping. Samping miring. Samping bagi miring itu berarti kosinus alfa. Sama dengan 1. Dari mana dapat 1 ini? R bagi R ya. 1 ya. Berapapun nilai R-nya ya. Kalau R bagi dirinya sendiri ya 1. Jadi nanti kalian perhatikan kembali definisi perbandingan trigonometri yang di awal modul 1. Oke, saya lanjut lagi. Begini, itu sinus alfa dikuadratkan. Sinusnya yang dikuadratkan. Sehingga nanti itu bisa jadi begini. Sinus kuadrat alfa. Jadi sinusnya yang dikuadratkan, bukan alfanya. Jadi nanti kuadratnya ini kalian taruh di atasnya sinus ini ya. Ditambah sama ya, kosinus juga dibegitukan. Jadi kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan 1. Rumus sinus kuadrat alfa tambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Ingat ya, alfa ini bisa berubah jadi berapapun dan jadi bentuk apapun. Mau disebut X boleh. Yang penting begini. Ini kalau di sini X berarti di sini harus X juga ya. Ini harus sama ya. Ini sama, tidak boleh sini X ini Y. Nanti bingung nanti. Ya. Jadi itu alfa bisa berubah jadi variabel apapun. Variabel itu kalau kalian bingung variabel itu apa, huruf. Jadi simbol apapun, mau disebut kotak, segitiga, intinya dia harus sama ya. Ini adalah identitas dasar dalam trigonometri. Dasar dan sangat penting karena dia digunakan mencari persamaan lain, rumus-rumus lain. Ini bisa diturunkan menjadi rumus lain ya. Nah, bagaimana caranya? Kita coba lagi. Saya akan bahas masih dari sini ya. Kita gunakan lagi rumus Pythagoras. Sin kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa kan sama dengan 1. Nah, sekarang begini, sinus kuadrat alfa ini kita pindahkan ya. Kosinus kuadrat pindah ke seberang sana. Jadinya 1 kurang kosinus kuadrat alfa. Jadi bisa dipindah begitu ya. Sehingga kalau kalian cari sinus alfa saja tanpa isi kuadrat itu sama dengan, nah hati-hati di sini, ini plus minus akar dari 1 dikurangi kosinus kuadrat alfa. Ini adalah penurunan lainnya. Lalu kenapa ada plus minus? Hati-hati, ini kuadrat. Ketika kuadrat mau diakarkan, hasilnya itu ada 2 kemungkinan. Kalau tidak positif ya negatif. Ini saya sebut persamaan kedua. Nah, sekarang teknik kedua bagaimana? Kita tulis lagi, sinus kuadrat alfa tambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Sekarang, kalau tadi sinus, sekarang saya cari sinus. Kosinus kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurangi sinus kuadrat alfa. Kita hitung lagi. Berarti cos alfa, kosinus alfa sama dengan plus minus akar 1 ditambah 1 kurangi sinus kuadrat alfa. Ini saya kasih nama nomor 3. Perhatikan. Dari yang 1 ini kita bisa dapat 2 dan 3. Jadi ini berkembang ya, rumusnya itu dikembangkan. Kalau kalian mau menghafalkan ya akan rumit dan bisa jadi kalian bingung sendiri ya. Mengapa jadi banyak ya? Sebenarnya sedikit. Sedikit tetapi dia bisa berkembang. Ini kapan positif negatif digunakan? Positif negatif ini kita perhatikan lagi nilai sudutnya. Nilai sudut ada di modul yang itu ya. Modul berapa itu yang sudut berelasi di berbagai kuadran itu? Seperti itu ya. Kapan dia positif, kapan negatif. Jadi hati-hati dengan tanda kuadrannya itu. 1, 2, 3, 4 itu maksudnya. Nah, kalau pada segitiga, kalau segitiga ini begini. Ada beberapa kemungkinan. Kalau dia sudutnya lancip, kalau alfa itu lancip. Lancip itu begini. Pertama nilainya, nilai sudut lancip itu ya antara 0 sampai dengan 90 derajat.
Atau kalau dalam radian itu jadinya 0 sampai pi per 2 pi radian. Ya, letak di kuadran 1. Nah, nilai trigonometrinya bagaimana? Sinus. Kalau di kuadran 1 itu kan aman sebenarnya ya. Semua positif ya. Sinus alfa ya 1 kurang kosinus kuadrat alfa diakarkan. Kan begitu? Dan nanti nilai kosinus alfa ya positif juga. Akar 1 kurang sinus kuadrat alfa. Yang kedua, kita cari yang tumpul. Kenapa tidak siku-siku? Siku-siku sudah jelas nilainya ya. Yang perlu dapat perhatian khusus itu yang lancip dan tumpul itu. Kalau sudut tumpul, nilainya pertama itu pasti lebih dari 90, tapi kurang dari 180. Ya, jadi nilai alfa itu antara 90 sampai 180. Ini bacanya jangan 90 kurang alfa ya. Jangan 0 kurang alfa, salah. Bacanya dari tengah ya, dari tengah. Kalau kita baca dari tengah kan alfa lebih dari kurang dari. Ini juga begitu. Lebih dari 90 kurang dari 180. Jika kita tulis dalam satuan radian berarti ya alfa itu lebih dari pi per 2 sampai dengan pi. Letaknya di mana? Letaknya di kuadran 2. Nilai trigonometrinya hati-hati, di kuadran 2 sudah ada perubahan tanda yang harus disesuaikan. Sinus di kuadran 2 itu positif ya. Memang rumahnya sinus kan kuadran 2 ya. Tetapi kosinus kalian harus hati-hati karena dia sudah negatif. Nah, seperti itu. Ya, ini dasar trigonometri ya. Nah, jadi nanti perhatikan dia sudutnya lancip apa tumpul. Ini nanti akan digunakan seperti itu. Nah, selain ini kita pakai lagi rumus Pitagoras. Kita bisa pakai lagi ya rumus Pitagorasnya ya. Begini, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, sekarang saya akan menggunakan pembagian lagi. Kali ini saya mau bagi dia dengan y semua. Y kuadrat bagi y, x kuadrat bagi y, r kuadrat juga dibagi y kuadrat ya. Kita bagi dia dengan y kuadrat kedua ruas. Ya, dua ruas. Jadi kalau dia sudah ada sama dengan ini, hitungannya dua ruas ya. Ruas pertama, ruas kedua, seperti itu. Apa yang terjadi? Ya, kita pakai sifat bilangan berpangkat ya. Berarti y bagi y ditambah x bagi y kuadrat gitu ya. Sama dengan r bagi y kuadrat. Itu sifat bilangan berpangkat ya. Saya sederhanakan ya, sekarang begini. Y bagi y kan 1 hasilnya. 1 kuadrat ya tetap 1. Nah, x bagi y, x ini kan samping ya, samping depan. Samping depan silahkan kalian baca lagi materi di awal. Samping depan itu adalah definisi dari kotangan sebenarnya. Nah, miring, yaitu kan depan, R itu miring. Miring bagi depan itu kebalikan dari sinus. Kebalikan dari sinus itu kosekan namanya. Silahkan kalian cek lagi nanti materinya ya. Nah, sekarang saya sederhanakan berarti 1 ditambah kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Ini identitas keempat, bayangkan sudah sampai 4. Kita bisa dapat 4 rumus ya dari awalnya pengertian Pitagoras itu. Nah, apakah sudah selesai di sini? Kita bisa pakai rumus Pitagoras ini dengan cara yang lain juga. Tetap ya, y kuadrat tambah x kuadrat sama dengan r kuadrat. Tadi kita sudah bagi y, sekarang saya mau bagi dengan x. Berarti y kuadrat dibagi x kuadrat ditambah x kuadrat dibagi x kuadrat sama dengan r kuadrat per x kuadrat. Kita bagi x. Ya, silahkan perhatikan warnanya beda yaitu di hitam, biru sama merah, itu sudah 3 warna. Saya lanjut lagi ya. Y bagi x kuadrat artinya hampir sama ya. Nanti x bagi x sama dengan r per x kuadrat. Hasilnya apa? Saya akan lanjut lagi. Jadi y bagi x, y itu depan, x itu samping ya. Depan samping itu tangan jadinya. Tangan alfa kuadrat tambah ini x bagi x1 ya. Sama dengan r bagi x miring bagi samping. Itu kan balikan dari sinus sebenarnya. Kebalikan dari sinus itu namanya sekan ya. Jadi perbandingan trigonometri itu kalian perhatikan baik-baik. Saya sederhanakan
berarti jadi tangan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Ini persamaan kelima, bayangkan sudah sampai 5 ya. Sangat banyak, tapi sebenarnya mereka saling terkait ya. Rumus identitas ini bisa diuraikan jadi rumus lain ya, sangat banyak. Nah, tapi untuk kesempatan ini ya segini saja. Saya akan rangkum ya di sini rangkumannya. Rumus identitas dasar trigonometri yang 5 itu begini. Yang pertama, sinus kuadrat alfa tambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Ini bisa berkembang nanti jadinya ini sinus kuadrat alfa. Sinus alfa ya, kita bisa analisis. Ada dua kemungkinan. Pertama, bisa jadi positif. 1 kurang kosinus alfa dikuadratkan. Kapan? Ketika alfa itu sudut kuadran 1 dan 2. Ingat ya, rumahnya sinus itu kuadran 1 dan 2. Terus kalau selain itu, kuadran 3 dan 4 berarti yang negatif berarti. Ini untuk alfa sudut kuadran 3 ya dan 4. Nah, kosinus itu juga bisa dikembangkan. Sama ya, ada dua kemungkinan. Positif ketika alfa sudut kuadran 1 ya. Kuadran 1 nilai bagi semua sudut. Kuadran 1 dan kuadran 4. Itu kuadrannya kosinus. Berarti sisanya negatif. Kapan? Ketika alfa sudutnya di kuadran 2 dan 3. Kuadran 2 tadi kalau pada segitiga sudut tumpul jadinya. Oke. 1, 2, 3. Sudah 3. Sekarang rumus keempat. 1 ditambah kotan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Dan terakhir, tangan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Sudah ya? Oke. Saya hanya akan kasih dasar saja ya, karena pengembangannya sangat banyak. Kita akan bahas yang kedua. Jadi tadi kita dapat identitas yang berdasarkan rumus trigonometri. Sekarang identitas trigonometri yang merupakan, kalau kita lihat mind map itu, kita konsep ini kebalikan ya. Jadi ada beberapa definisi trigonometri itu yang kebalikan dari fungsi yang lain atau definisi yang lain. Nah, definisinya kan kita buat begini lagi ya. Yang pertama, sinus alfa itu kan sisi depan ya kan dibagi sisi miring. Kalau pada segitiga yang di atas, depannya itu Y, miringnya R. Kosinus alfa itu sisi samping kan begitu, dibagi dengan sisi miring. Samping itu X ya, miringnya R. Tangan itu adalah hasil dari perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Depannya itu Y, sampingnya X. Nah, selain tiga yang dasar ini ada lagi ya. Kosekan. Kosekan itu adalah dari sisi miring dibagi sisi depan. Atau R bagi Y. Perhatikan. Dari sini sudah kelihatan ya. Depan miring, miring depan. Ini berkebalikan namanya. Yang E, ada sekan. Sekan itu adalah hasil bagi dari sisi miring dengan sisi samping. Miringnya R, nanti sampingnya X. Nah, lihat lagi. Samping miring, miring samping gitu ya. Warnanya sudah saya buat kelihatan ya. Biru per merah dengan merah per biru ya, sudah kelihatan ya. Selanjutnya kotangan. Kotangan itu adalah sisi samping dibagi sisi depan. Sampingnya X ya, sampingnya X, depannya Y. Ya, terlihat bahwa mereka saling berkebalikan ya. Jadi kosekan itu adalah 1 per sinus ya, balikannya sinus. Selain itu, yang kedua kita bisa lihat juga bahwa sekan itu adalah kebalikan dari kosinus. Terakhir kotangan. Kotangan itu adalah balikan dari tangan. Oke, cukup panjang materi ini ya. Semoga kalian bisa bersabar ya menyaksikan materi ini. Nah, jadi selain kebalik tadi trigonometri Pitagoras sudah, kebalikan sudah, sekarang hasil pembagian. Kita lihat tabel ini ya, tabel yang di sini, tabel definisi maksudnya.
bahwa begini, tangen alfa itu kan sebenarnya ya, kalau kita lihat tangen itu adalah depan samping. Depan itu kan kalau kita bicara depan, sisi depan yang disebut di atas itu kan dari sinus gitu ya. Sedangkan sisi samping kalau disebut di atas ini dapatnya dari sini, dari kosinus. Berarti tangen alfa itu sebenarnya adalah hasil bagi dari sinus dan kosinus. Sinus alfa bagi kosinus alfa. Selain itu, kita lihat juga kotangan ya. Kotangan kan juga begitu sebenarnya. Kotangan itu hasil bagi samping depan. Samping depan itu kan tadi dari ini ya. Berarti kotangan alfa itu hasil dari ini. Kebalikan dari tangen. Jadinya kosinus alfa bagi sinus alfa. Nah, ini adalah identitas dasar trigonometri ya. Silahkan dipelajari. Jika memang ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Ini cukup panjang videonya. Semoga kalian betah menyaksikan ya. Kita akhiri dulu. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.